teman-teman, terima kasih telah membuka video ini. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Anakku Bukan Malin Kundang, karya Isma Atikalia. So take your time and listen to her imagination with Inari. Anakku Bukan Malin Kundang, karya Isma Atikalia, yang akan dibacakan oleh saya Nesa dan rekan saya Isan. Semilir angin dingin melewati jendela tua, bertiraikan kain bercorak bunga. Malam berhiaskan suara serangga kecil dan merdu suara burung hantu melengkapi suasana malam. Di sebuah keranjang reot, seorang wanita separuh baya berbaring, melepaskan kelelahan yang ia jalani seharian. Nurasih nama wanita separuh baya itu, hidup di sebuah rumah reot di pelosok desa. Timbang-timbang anakku sayang, kasih hati permata bunda, tidurlah tidur, pejamkan mata sayang, esok hari bermain kembali. Suara wanita tua itu menidurkan buah hatinya. Senyum tulus menghiasi bibir Nurasih, memandang anaknya berbaring di sampingnya. Sambil ia mengelus punggung anaknya, berharap anaknya bisa segera tidur dan melepaskan kelelahan setelah bermain sepanjang hari. Suara ayam berkokok bersautan menandakan hari sudah pagi. Nurasih segera terbangun dan bergegas menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Meskipun hanya memiliki singkong dan jagung, wanita itu berusaha membuatkan sarapan yang terbaik. Ia menyajikan sarapan buatannya di meja kecil di pojok rumahnya, ditata rapi selayaknya hidangan restoran. Meski hanya singkong dan jagung rebus yang tersaji, namun yang disajikannya penuh kasih sayang. Dengan tersenyum manis, ia menuju kamarnya untuk membangunkan anaknya, agar anaknya bisa sarapan bersamanya. Sebelum Nurasih pergi ke pasar untuk berjualan. Namun, tepat di depan pintu, ia terhenti, menatap dengan tatapan kosong tak sadar, perlahan meneteskan air mata. Hati Nurasih terasa sesak menerima semua ini. Ternyata, tidak ada seorang pun di kamar itu. Apa yang terjadi di malam itu bukanlah kisah yang nyata. Kerinduan yang mendalam kepada anaknya membuat mimpi yang menyesakkan. Sebenarnya Nurasih memiliki suami dan seorang anak laki-laki. Namun 20 tahun yang lalu, Nurasih bercerai dengan suaminya karena kondisi ekonomi yang sulit. Suaminya pergi meninggalkan Nurasih ke kota dengan membawa anak laki-lakinya yang berumur 4 tahun. Tubuhnya pun lemas, tak kuat menahan semua yang terjadi. Semenjak itu, Nurasih hidup sendiri di rumah reot itu. Namun, perlahan ia kuatkan hatinya agar ia bisa melanjutkan hidupnya. Meskipun semua itu terasa sulit, ia berusaha menerima kondisinya sekarang ini. Ya Allah, ampunilah hamba dan keluarga hamba-Mu ini. Hamba mohon berilah selalu kebahagiaan dan kesuksesan kepada anak hamba. Tak apabila hamba yang menderita, asalkan anak hamba bisa hidup bahagia. Doa Nurasih. Ya, benar. Aku tidak boleh terus-menerus seperti ini. Aku harus berusaha mencari uang yang banyak agar bisa menyusul anakku di kota. Aku ingin memastikan ia baik-baik saja. Ujar Nurasih kembali menguatkan tekadnya. Meskipun penghasilan Nurasih dari hasil menjual jagung dan singkong hanya Rp15.000 setiap harinya, ia tetap berusaha menyisihkan sebagian untuk ditabung. Dengan harapan hari esok, ia akan mendapat rezeki yang lebih banyak lagi. Walaupun hanya sedikit, Nurasih tetap bersemangat untuk mengumpulkan uang.
Ia yakin suatu saat akan dapat berjumpa dengan anaknya lagi. Pada tanggal 27 Oktober 2020, tepat 1 tahun sudah Nurasi mengumpulkan uangnya. Terlihat penuh celengannya berupa kaleng roti bekas. Dengan semangat, ia pun menghitung celengannya itu. Tanpa disadari, ternyata tabungan Nurasi terkumpul sebanyak 1 juta rupiah. Seberkas cahaya muncul di hadapan diri seorang Nurasi. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya hamba akan berjumpa dengan anak hamba, ujar Nurasi sembari tersenyum bahagia. Ia bergegas mempersiapkan bekal untuk di perjalanannya nanti. Sebelum ke terminal, Nurasi menyempatkan untuk pergi ke pasar. Ia berniat membelikan oleh-oleh untuk anaknya. Nurasi tidak mau bila ia tidak membawa apapun ketika bertemu anaknya nanti. Di hari yang terik, dengan udara yang panas, bertabirkan asap kendaraan yang berlalu lalang, dan penjual asongan berteriak menawarkan dagangannya, Nurasi terlihat membawa tas besar di tangan kanannya dan parsel buah di tangan kirinya, sambil tersenyum bahagia. Tunggulah ibu anakku, ibu akan datang, kata Nurasi sambil melihat foto anaknya yang ia tempel di parsel buahnya. Tiba saatnya Nurasi berangkat ke kota. Nurasi naik sebuah bis yang menuju ke kota. Terasa suasana bus yang berdesakan bersautan dengan bisingnya perkotaan. Dan panasnya matahari, Nurasi nikmati. Tak hirau dengan keadaan sekitar. Meskipun tanpa arah tujuan yang pasti, Nurasi tetap bertekad untuk mencari anak tercintanya di kota. Yo, terminal kota, terminal. Suara kondektur bus berteriak. Pak, kiri, Pak, kiri. Sahut Nurasi menghentikan laju busnya. Akhirnya, bus berhenti di terminal kota. Nurasi turun dengan tergopoh-gopoh, ingin segera menjumpai anaknya. Dia tersadar bahwa tidak tahu arah dan tujuan. Di kota, Nurasi tidak memiliki kenalan seorang pun. Lantas ia hanya duduk terdiam di halte bus terminal. Ya Allah, kemanakah hamba bisa menemukan anak hamba ya Allah? Hanya Engkaulah yang bisa membantu hamba. Hamba mohon, pertemukanlah hamba dengan anak hamba. Rintihan Nurasi berharap bisa bertemu dengan anaknya. Maaf ibu, apakah ada yang bisa dibantu? Sepertinya ibu dari desa ya? Tanya seorang pemuda berkulit samatang. Iya nak, ibu dari desa. Saut Nurasi sedikit terkejut. Ibu mau kemana? Tanya pemuda itu menimpali. Ibu tidak tahu nak. Tujuan ibu ke kota ingin mencari anak ibu. Ibu sudah lama tidak berjumpa dengannya, jawab Nurasi. Maaf ibu, kalau boleh tahu alamatnya di mana ya? Tanya pemuda itu kembali. Nah itu nak, ibu tidak punya alamat rumah anak ibu. Di sini ibu hanya membawa foto anak ibu ketika masih kecil, kata Nurasi dengan wajah yang pucat. Wah, tampan ya anak ibu. Kalau ibu mau, mari singgah di rumah saya dulu. Nanti saya bantu mencari anak ibu. Tawar pemuda itu. Kamu baik sekali nak. Tapi ibu tidak mau merepotkanmu nak, jawab Nurasi segan. Tidak ibu, saya senang membantu ibu, jawab pemuda sembari tersenyum. Nurasi tersenyum pada pemuda tersebut dan berisyarat bahwa ia mau ikut dengannya. Lalu pemuda itu membantu membawakan tas Nurasi dan berjalan kaki melewati gang-gang sempit menunjukkan arah rumahnya. Cukup lama berjalan, pemuda itu menyarankan untuk mencari tempat istirahat. Maaf bu, sepertinya ibu terlihat lelah.
Mari istirahat sejenak di pos rendah itu, kata pemuda. Iya nak. Ayo. Ibu memang sedikit lelah, jawab Nurasi mengiyakan tawarannya. Mereka pun beristirahat di sebuah pos rendah kecil. Sepi sekali suasana perkampungan kota itu. Namun masih ada semilir angin yang justru membuat sayup-sayup mata mengantuk. Ibu kalau mengantuk, tidur dulu saja. Biar saya yang menjaga ibu, kata pemuda itu menatap Iba. Iya nak, terima kasih, jawab Nurasi. Karena merasa lelah berjalan jauh, ditambah dengan semilir angin yang lembut, membuat Nurasi tidur terlelap. Nurasi beruntung dipertemukan dengan pemuda itu, seolah ini jalan kemudahan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Bu, maaf bu, ini ada makanan dan minuman buat ibu. Sepertinya ibu lapar. Nurasi terkejut dan terbangun. Iya, ada apa Cah Ayu? Ini bu, ada makanan untuk ibu. Ibu sedang apa di sini? Tanya seorang wanita nyentrik dengan menyodorkan makanan dan minuman kepada Nurasi. Terima kasih. Ibu sedang beristirahat, mau ke tempat pemuda itu, kata Nurasi sambil menunjuk ke arah tempat pemuda itu duduk. Ya Allah, kemana pemuda tadi? Nurasi lalu menoleh ke arah tasnya. Tasku juga tidak ada. Ya Allah, ujian apa lagi nih? Kata Nurasi sedih meratapi nasib yang menimpanya. Ternyata Nurasi ditipu oleh pemuda yang ia jumpai tadi. Melihat keadaan Nurasi, wanita itu merasa iba dengan keadaannya. Ibu, maaf, bagaimana kalau ibu ikut dengan saya? Kebetulan di rumah saya ada kamar kosong. Kebetulan pembantu saya baru pulang kampung untuk sementara. Ibu bisa tinggal di sana, kata wanita itu. Karena hari mulai gelap, dan kini hanya tersisa parsel buah di tangannya. Nurasi pun menerima tawaran wanita itu. Akhirnya, wanita itu membawa Nurasi ke rumahnya. Ternyata ia orang kaya yang memiliki rumah mewah. Nurasi pun terheran melihatnya. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Terdengar suara yang keras seorang pemuda yang ternyata suami dari wanita itu. Tenang mas, akulah yang mengajaknya. Kasihan ibu ini dari desa dan dia tadi baru saja kecopetan, sahut sang istri. Aku tak peduli. Dalam kamusku, seorang Arya Permana tidak sudi rumahnya diinjak oleh wanita lusuh seperti dia, jawab suami wanita itu sombong. Arya Permana, putra Bapak Jaka Permana, tanya Nurasi. Iya benar, tahu dari mana kamu mengenai bapak? Arya Permana, aku ibumu nak. Lihatlah ini fotomu sewaktu masih kecil nak, jawab Nurasi menangis bahagia. Akhirnya ia dapat bertemu dengan anaknya dan berharap ia mengenalinya. Nurasi menyodorkan foto dan berusaha memeluk anaknya. Namun pria itu menolaknya dengan kasar hingga Nurasi tersungkur di lantai. Tidak, aku tidak punya ibu sepertimu. Ibuku sudah mati. Jangan mengada-ngada kamu wahai wanita tua, sahut anak Nurasi. Hati Nurasi hancur mendengar perkataan anaknya yang ia rindukan selama ini. Hidup seakan redup, tiada seberkas cahaya yang tersisa. Tubuh Nurasi lemas tak berdaya. Istri anaknya pun terkejut. Ternyata ibu itu adalah mertuanya. Wah istriku,
Jika esok aku masih melihat wanita tua ini, maka aku sendirilah yang akan menyeretnya keluar dari rumah. Kata anak Nurasi pada istrinya. Karena takut dengan suaminya, wanita itu dengan terpaksa mengantarkan pulang Nurasi sampai ke rumahnya. Ia bopong Nurasi perlahan menuju mobil dengan berlinang air mata yang tak kuat menahan semua itu. Sesampainya di rumah, Nurasi tak kuat menahan tangis. Ia langsung masuk ke dalam rumah tanpa berucap apapun. Wanita itu merasakan kesedihan yang mendalam yang dirasakan Nurasi. Lalu ia berkata di depan pintu, "Ibu, tolong maafkan suami saya. Saya berjanji akan membawanya kepada ibu. Ibu baik-baik ya, Bu," kata wanita itu sambil meneteskan air mata. Rasa iba terhadap apa yang menimpa mertuanya. Wanita itu pun berjalan perlahan menuju mobil, hendak pergi dari rumah Nurasi dengan terus menitikkan air mata. "Tunggu, Nak!" Nurasi berteriak pada menantunya. Dengan sempoyongan, Nurasi menyodorkan surat kepada menantunya. "Nak, ibu mohon, tolong berikan ini pada suamimu. Hanya ini yang bisa ibu berikan," kata Nurasi terlihat lemas. Lalu wanita itu menerima suratnya. Ketika wanita hendak mengambil surat itu, tiba-tiba Nurasi memegang tangannya. "Engkau istri yang baik, Nak. Tolong jaga anak ibu ya," kata Nurasi dengan terlihat menutup kesedihan di wajahnya. "Ibu, bangun, Bu. Maafkan aku, Bu. Aku berjanji akan membawa anakmu kembali untuk meminta maaf kepadamu. Namun kumohon, Ibu bangunlah," kata menantu Nurasi dengan perasaan marah, sedih, dan sudah tak terbendung lagi air matanya. Ternyata malam itu adalah hari terakhir bagi Nurasi. Siapa sangka semua akan berakhir dengan cara seperti ini. Kerinduan seorang ibu pada akhirnya justru berbalas kepahitan oleh anak kesayangannya. Surat cinta dari ibumu, wahai anakku. Nak, ku berharap kau mau membaca surat ibumu ini. Ibu ingin mengatakan bahwa ibu sangat mencintaimu, Nak. Kasih ibumu ini tidak akan hilang sampai kapanpun. Suatu saat, Nak, jika kau merindukan ibu, Nak, sebutlah ibumu ini, Nak. Ibu pasti akan datang. Alhamdulillah, Nak. Kini kehidupanmu sudah berubah. Kamu sudah sukses, Nak. Ibu bangga padamu. Doa ibu pasti selalu menyertaimu. Kau bukanlah murid kundang, anakku. Semua kejadian tadi salah ibu. Maaf. Kini ibu meminta maaf jika ibumu ini telah mengecewakanmu. Ibu belum bisa menjadi sosok ibu yang baik bagimu. Maafkan ibu ya, Nak. Ibu berpesan, tetaplah jadi orang yang baik. Jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Ibu sayang padamu, Nak.
Oke teman-teman, itu tadi cerita karya Isma Tikalia. Buat teman-teman yang ingin mengetahui Instagram sang penulis, teman-teman bisa cek di Isma_Atika05. Dan juga buat teman-teman yang ingin mengetahui update terbaru dari channel kami, teman-teman bisa cek di @animalpodcast.afc. Dan jika kalian tertarik cerita kalian dibacakan ke kami, teman-teman bisa kirimkan ke email kami di animalpodcast@gmail.com. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi generasi bangsa yang cinta akan literasi. Saya Nesa, saya pamit undur diri. Thank you for listening.